kembali duduk di bangkunya. Hal seperti ini sudah sering kali terjadi pada Fajar ketika tidak memperhatikan aju tak aju dan nilai-nilainya pun tidak terlalu baik untuk pelajaran bahasa Inggris. Pada saat ditegur oleh Ibu Dani, Fajar hanya menjawab, "Tidak tahu, Bu." Ibu Dani pun menjawab lirih, "Gimana kamu, Fajar? Kamu tidak kasihan sama ibu, ya ibu sudah capek-capek mengajar kamu. Tidak kasihan sama ibu dan kamu tidak kasihan sama ibu." Dan Fajar pun diam membisu. Posisi kontrol apa yang diambil oleh Ibu Dani dalam pendekatan kepada Fajar? Membaca sikap Fajar, kira-kira kebutuhan apa yang diperlukan oleh Fajar. Bila mana Ibu Dani mengambil posisi pemantau, apa yang akan dilakukan atau dikatakan olehnya? Pertanyaan-pertanyaan seperti apa yang diajukan, jelaskan. Apabila Anda adalah kepala sekolah di sekolah Fajar dan mengetahui hal ini, bagaimana tindak lanjut Anda? Oke, Nggih, Bu Febri, gimana Bu Febri? Oke, di situ ada 4 pertanyaan, Oke. Yang pertama, posisi kontrol apa yang diambil oleh Ibu Dani? Dari kalimat ilustrasi di atas, itu posisi kontrol yang kedua nopo nggih, Bu? Pembuat merasa bersalah. Karena di situ ada kalimat, "Kamu tidak kasihan sama ibu ya?" Nah, itu kan berarti membuat Fajar merasa bersalah. Dengan nasihat yang seperti itu, berarti mungkin posisi kontrol yang diambil oleh Ibu Dani itu yang nomor 2, membuat orang merasa bersalah. Itu. Oke, berarti nanti kita bikin itu ya, PPT Ya, kayak gitu itu lagi. jawaban, Bu. Dijawab itu 4 pertanyaan. Iya, 4 pertanyaan ini kita, maksudnya nanti tetap kita bikin PPT kan ya, maksudnya untuk Iya, untuk iya, menjawab itu. betul, Oke, betul. ini satu persatu sambil sembari ditulis, apa Bu? Monggo, nanti tinggal Nggih. itu apa mau misalnya Bu, ini kan ada 4 pertanyaan, mau dibagi satu-satu, ada yang 2, apa mau bagaimana biar apa ini Atau disusulkan semuanya nggih saja ngomongin nggih secara ini dulu bahas diskusi deh ya. satu-satu nggih, Bu, nggih? Satu-satu Nggih. nggih, Bu, nggih? Nggih, Siap, nggih. sambil Oke, oke. sambil menulis Sambil ya dicatat. ditulis ya, nggih biar tidak lupa Ya, nggih Bu heeh. Febri sama-sama nggih. Nggih. Nggih, ini berarti yang pertama dulu nggih, Bu. Ini kan Nggih. sebenarnya kata kuncinya kalau menurut saya, ini kan kata kuncinya kan Ibu Dani itu posisinya kontrolnya itu tinggi ya, Bu. Kenapa tinggi? Itu terlihat dari cara beliau ini loh, Bu, apa ya, memberikan perintah secara langsung, "Fajar, coba jawab pertanyaan nomor 3." Terus tadi menyalahkan itu secara langsung loh, "Ayo Fajar, makanya jangan tidur-tiduran, lain kali perhatikan." Terus mungkin ada keprihatinan nggih, prihatinnya itu di situ kan ada kata-kata, "Gimana kamu, kamu tidak kasihan sama ibu, udah capek-capek ngajarin kamu." Meskipun Bu Dani itu niatnya baik sebetulnya, ingin Fajar lebih fokus pada pelajaran, tapi pendekatannya ini seperti guru-guru yang zaman-zaman jadul gitu loh, Bu, otoriter begitu loh, Bu. Jadi mungkin bisa membuat Fajar ini semakin tertekan dan nggak mau belajar begitu. Ini kalau analisis saya yang dari pertanyaan pertama begitu. Menurut ibu-ibu bagaimana? Iya, sama itu Pak, seperti itu nggih. Sepakat nggih Bu Febri nggih. Jadi semaunya sendiri Iya, itu. anak Iya, seperti guru-guru anaknya otoriter lah. semaunya sendiri kan. Iya, semakin ditekan semakin Iya, semaunya sendiri. ngelunjak kadang. Nggih, Semakin betul. ditekan semakin ngelunjak. Iya, itu yang saya lihat sih, maksudnya dari posisi kontrolnya Bu Dani ini, kalau di dalam teori ini posisi kontrolnya posisi kontrol tinggi. Jadi
otoriter. Jadi masih ada sifat harus, kata-kata harus kan Pemerintah berarti kan ya. otoriter. Iya. Jadi tidak bisa menggunakan dengan kata ganti restitusi. Kalau seperti ini kan berarti kan membuat anak ini semakin tertekan. Jadi tidak ada pendekatan empatik di sini. Kalau seperti ini terus kan nanti kan siswanya juga akan ngelunjak seperti itu, malah tambah begitu. Begitu sih kalau menurut saya, Bu Febri, Bu Dwi. Mau Nggih. ada kekurangan silakan ditambahkan, mau ada kesalahannya mohon dikoreksi. Gitu. Siap, siap. Setuju sih Pak Sandi. Nggih, atau saya ketik saja di sini. Nggih, monggo, monggo, nggih. Ya, saya ketik ya, Bu. Saya tadi kan yang tak lisankan saya ketik saja sebentar. Nggih. Nanti kan bisa dikumpulkan ya, Bu, nggih. Oke. Iya, betul. Baik. Monggo mbok ada tambahan Bu Dwi, Bu Febri. Untuk yang kedua, membaca sikap Fajar. Kira-kira kebutuhan apa yang diperlukan oleh Fajar? Oke, nah ini Pak sudah cepat nih dengan ngetiknya ya. Sudah, Bu? Sudah terkirim? Ya, sudah Pak. Sudah. Ya itu. Ya ini bahasa mentahnya ya, Bu ya. Tapi kalau menurut saya sih bagaimana? Sudah formal belum? Kok belum formal bahasanya? Ya, nanti coba dilihat ya, Kak. Ini lagi dibaca dulu. Oke, siap. Jadi ini membuat begitu Ibu-ibu. Sementara jawaban saya mungkin bisa ditambahkan. Monggo. Menurut saya sih jawabannya Pak Sandi sudah lengkap nih Pak. Tadi kan yang ditanyakan posisi kontrol apa, di atas sudah dijawab. Kemudian kalimatnya juga sudah dicontohkan. Pendekatannya juga sudah termasuk di itu yang paling akhir kalimatnya. Tambahin lagi lah Bu, tambahin lagi. Tambahinnya biasanya Pak Sandi kalau lagi presentasi nih Pak. Ya, Bu Dwi, monggo. Ibu KS kan ini lebih berpengalaman ini. Bagaimana ini, Ibu? Saya Monggo Bu, dituangkan Bu. Saya 17 tahun ya mengajar, udah mau 18 tahun malah ini. Nah, kalau terkait dengan teori-teori seperti ini nggih, maksudnya kan harus ada rujukan nggih. Nggih, kan harus ada rujukan yang sesuai dengan ada yang di modul itu loh, Pak. Kalau kalau secara kalau secara apa ya, praktek Bu di nggih, lapangan. yang di lapangan kan memang saya dulu itu memang apa ya, untuk pembelajaran itu ya memang seperti itu, guru-guru dulu kayak gitu loh. Jadi saya Iya. menyadari. Oh, menyadari Bu. Pernah ya Bu? Sering. Nah, Kadang-kadang kita lupa nggih Bu nggih. Sebagai guru kadang-kadang kita mungkin sudah capek ya kan, ada siswa yang lah seperti itu mungkin kita lost control nggih Bu. Manusiawi lah kah? gitu, nggih nggih, Nggih, nggih. jadi sambil sambil tak itu, Pak, sambil tak apa
enggak apa kok ya bener ya yang kayak gitulah guru-guru jadul kan kayak gitu Mm-mm. kayak pas kita Iya, lagi di betul, SD betul. itu kayak gitu loh. Jadi Nggih. apa ya masih ke masa lampau jadinya kalau Nggih, ini heeh. berdasarkan rujukan seperti ini posisi kontrol yang diambil oleh Ibu Dani dan pendekatannya itu saya masih meraba Pak Oh, iya. apa karena ya masalahnya memang kita ke apa ya, ke siswa, ke peserta didiknya kayak gitu loh, Pak. Ya kayak Iya, gitu, tapi iya. cara ya itu sudah makanan lah ya, setiap hari. Maksudnya ya memang masalahnya kayak gitu, ada yang kayak gini dan yang kayak gini. Nah, tapi untuk ini kan harus ada rujukannya yang itu loh, yang ada di modul itu. Jadi saya sambil sambil itu nanti dianalisis kembali kalau yang jawabannya Pak Andi sih saya sudah maksud nggih, sudah Nggih, memahami, ada nggih, pendekatannya. Nah, nggih. nggih, berarti kita lanjut aja, Pak, yang nomor nanti kalau ada tambahannya Oke. apa, kalau ada tambahan apa gitulah nanti kita Nggih, siap. itulah. Ini sambil membuka Siap, modul siap. saya. Iya, Bu. Nggih, betul. Ini juga, saya mungkin ini terutama di bulan-bulan ini lagi sibuk-sibuknya ya, Bu. Kadang-kadang seperti itu, apa namanya, kita kadang lupa ya, Bu, nggih. Kadang-kadang kan otak kita dituntut untuk, mengeksekusi semua kebijakan. Misalkan kita lagi ngerjain, tugas ARKAS, tiba-tiba anak, "Pak, istirahat, Pak, ini nomor ini jawabannya apa?" Kan kita kan kadang kan harus memutuskan dengan cepat caranya bagaimana kan. Itu juga salah satu membuat mood kita itu lepas nggih. Jadi kontrolnya yang semula kontrol yang memang diharapkan oleh teori modul 1.4 jadinya posisinya menjadi kontrol yang tinggi, mungkin seperti itu nggih ya. Ini ya wajar ya Bu, manusiawi kadang-kadang kita lagi capek gitu kan, kadang-kadang ya itulah seperti itu. Ini yang sedang saya ini inisiasi gitu maksudnya loh. Biar anak ini apa ya istilahnya tidak ada sekat, bahwa guru itu menakutkan, galak dan segala macam. Itu sih. Ya lanjut Bu, kalau misalkan sudah cukup. Yang Nggih. kedua Dulu monggo Bu. Bu Febri atau nggih. Bu Dwi Kurnia silakan Bu, gantian Bu ngetik. Siap. Ya, Pak. Sama ya, Pak. Pak, saya juga ini tiba-tiba ya mau akreditasi. Oh selamat. Jadi Sispenanya sudah keluar Bu? Di Sispennya sudah sudah, keluar? jadi sudah, Oke, oke, oke. sudah. Makanya Oh, iya. ini kan tiba-tiba Visitasi banget. Bu? Kemarin baru, Divisitasi nggak Bu? iya, saya Divisitasi? jadwal visitasi Oh kapan Ibu itu? tanggal 29 Agustus sampai tanggal 10. Nah, ini belum belum itu, belum apa? Belum 10 September belum belum itu. Saya belum unggah sih. Nanti kalau itu kan langsung dihubungi Oh, sama sana. oh iya. Instrumennya sudah diisi semuanya Ibu? Nah, itu lagi dalam proses sembari ini. Oh Jadi pikirnya proses. lagi kemana-mana. Ya dibikin tim saja, Bu, biar semua berkolaborasi mensukseskan akreditasi atau mempertahankan yang sudah baik. Semangatlah, Iya, Bu, betul. masih Iya, iya, betul, betul, betul sekali masih Mas fresh Andi. kan? Terima kasih. Iya, Bu Dwi kan masih fresh ini, belum ada satu periode kan, masih fresh. Ah, masih fresh, baru lahir. Semangat, Bu, tenang saja kami bantu dengan doa. Iya, terima kasih Mas Andi. Iya, yang Monggo, penting ayo kita instrumen sudah lanjutkan. semuanya, iya. Lanjut gas, Ya, Kas. Yang yang kedua. kedua, Yang kedua, membaca. membaca sikap Fajar, kira-kira kebutuhan apa yang diperlukan oleh Fajar. Saya kalau ngetik agak lama Pak mikir kalimatnya. Oh iya, Bu. Monggo, Bu, Ketikan, Bu. nggak apa-apa, Bu. Dilisankan Ketikan. saja dulu. Oke, menurut saya kebutuhan ini kan berarti
yang dibahas sedang 5 kebutuhan dasar nggih. Oh iya. Kebutuhan dasar manusia. Berarti menurut saya kalau dari ilustrasi cerita di atas, sikap Fajar ini butuh kesenangan apa nggih? Butuh kebebasan. Kebutuhan untuk merasa senang. Kalau dilihat dari ilustrasinya itu kan Fajar sikapnya acuh tidak acuh, terus seperti tidak memperhatikan. Mungkin bisa jadi Fajar itu kurang minat dalam pelajaran bahasa Inggris nggih. Jadi membutuhkan motivasi. Nggih, membutuhkan motivasi untuk mengikuti kegiatannya Bu Dani ini. Satu, kebutuhan untuk kesenangan. Yang kedua, mungkin kebutuhan untuk apa itu yang di atasnya, kebebasan, pilihan. Mungkin juga Fajar butuh pendekatan guru yang lebih interaktif tidak, tadi kan sama Pak Sandi di nomor 1 sudah dijelaskan terlalu otoriter. Mungkin kalau Bu Dani menggunakan pendekatan yang lain, bisa motivasi itu. Iya. Lanjut Bu, lanjut dulu wis. Kalau ini ya Bu, saya salah. Kalau tadi Bu Febri kan menyebutkan 5 kebutuhan dasar. Kalau ini di kasus ini lebih spesifik lagi nggak sih di dalam kelas Bu? Oh iya. Yang tadi kan 5 maksudnya gini Bu, dasar maksudnya manusia, begini, ya? maksud saya begini. Maksud saya ini kan mungkin ya karena ini spesifik kasusnya di dalam kelas tentang mata pelajaran bahasa Inggris. Jadi kan Fajar itu kan jane kan aslinya kan mungkin perlu diberikan motivasi tambahan agar tertarik pada pelajaran bahasa Inggris gitu Bu. Mungkin kan seperti itu ya. Bahasa gampangnya ini mungkin ini anak ini mungkin belum menemukan cara belajar yang paling cocok, mungkin begitu nggih Bu nggih. Jadi dia itu mungkin bosan karena mungkin gurunya itu tidak menerapkan model pembelajaran yang menarik. Jadinya dia itu bosan. Lah gurunya di sini tidak menerapkan pembelajaran yang menarik, bisanya ngomehi. Jadinya terjadilah kasus seperti di atas. Gimana Bu? Nyambung nggak? Oh iya, berarti mungkin maksudnya Pak Sandi kebutuhannya Fajar butuh motivasi. Kayak motivasi, iya kayaknya apa seperti itu, apakah dia itu mungkin perlu motivasi, mungkin butuh atau dukungan pembelajaran yang menarik emosional. gitu. Iya betul, ini kan janjinya kan fokusnya kan di kasus ini kan malas-malasan begitu kan. Ibu Dani sedang menjelaskan pelajaran bahasa Inggris di papan tulis, terus beliau memperhatikan Fajar tidur-tiduran, mungkin kan kurang ice breaking, ngantuk. Jadi dia itu kayaknya itu males temen pelajaran bahasa Inggris, ngerti ora kan kayak gitu. Mungkin seperti itu apa ya Bu ya. Jadi mungkin dia perlu motivasi, terus gurunya menggunakan model yang konvensional, ceramah, kan CPSA, catat buku sampai habis, misalkan seperti itu. Mungkin seperti itu loh Bu, kalau pandangan saya sih. Kalau Bu Dwi bagaimana? Kalau saya seperti itu. Kalau saya melihatnya kasusnya di sini spesifiknya di dalam kelas. Kalau misalkan 5 itu tadi yang disebutkan Bu Febri, itu mungkin dari atasnya lagi universal diturunkan ke kelas. Tapi kalau misalkan saya lihat di kasusnya itu spesifik karena di sini kasusnya permasalahan antara Fajar dengan Bu Dani seperti itu. Gimana ibu-ibu? Mohon maaf lah ya Bu, mau saya salah ya tinggal disangka saja. Tidak ada yang salah, Mas Andi. Lanjutkan saya. Mau salah Bu. Saya kan belum berpengalaman. Pintar dari sudah bisa memahami itu. Nih, maksudnya kan butuh motivasi Iya.
karena si Fajar itu Males. males dia bosen dengan Bosen, apa yang betul. Bu Guru Terangkan. sampaikan pada saat Iya. pembelajaran. Jadi Mm-mm. masih menggunakan metode ceramah mungkin Iya. Iya, apa Bu, betul. masih nggih jadi kurang tertarik kurang Betul, tertarik betul. dengan Mm-mm. guru pada saat menyampaikan pembelajaran. Makanya dia Iya. acuh Dia tak malas. acuh, nggak mau Acuh tak acuh. memperhatikan. Nggih. Iya. Terus Oke, dia seperti itu. kalau kalau anak seperti itu memang di apa dibilangin semakin semakin kita menekan itu semakin Iya. ngono Ah, gitu ya. Seperti betul, itu, betul. Iya. nggih. Nggih betul. Semakin Tapi di kalau semakin ditekan Oke, betul. itu memang tambah semaunya sendiri. Kita kita itu ya itu metodenya gurunya diganti apa Iya, gimana diganti, betul. Iya, Bu. Ibu Dwi itu kan Fajar. ketika melakukan supervisi kepada guru-guru kan pasti kan ada poin itu kan, Bu. Penguasaan pengelolaan kelas, ya kan, Bu? Penguasaan Iya materi, betul. pedagogik, ya kan? Pasti kan ada poin-poin Iya, itu ketika mensupervisi iya. guru. Mbok salah loh, Bu. Betul apa enggak? Nah, nah iya betul itu seperti Heeh. itu. Tapi maksudnya ini kira-kira kebutuhan apa yang diperlukan Fajar? Nah, itu kebutuhan maksudnya yang ada di Motivasi. modul oh begitu. Nggih, kan ini kan Motivasi. berarti kan hubungannya pertama kan kalau saya lihat kan malas karena kan kurangnya motivasi. Kalau Iya motivasinya betul. tinggi otomatis dia itu menantikan Bu Dani untuk mengajar bahasa Inggris karena di pelajaran sebelumnya Bu Dani pasti melakukan inovasi dalam pembelajaran. Jadi, indikator guru yang, berhasil dan dikangeni siswa-siswa kan karena pembelajaran-pembelajaran yang tidak monoton kalau menurut saya sih, Bu. Kalau kita sajalah dalam call seperti ini, jika fasilitator tidak memberikan, istilahnya ice breaking kan mungkin dari kita habis siang begini ngantuk dan segala macam otomatis kan kurang menarik, begitu loh kalau menurut pandangan saya. Jadi, kalau menurut saya di sini saya melihat di sini bahwa yang dibutuhkan Fajar itu yang pertama motivasi, yang kedua mungkin Fajar belum menemukan minat karena dia nggak suka dengan bahasa Inggris. Jadi rasanya, bahasa Inggris apa gitu, mungkin tidak ada, istilahnya menganggap remeh bahwa saya buat buat apa belajar bahasa Inggris, toh juga di masa depan bahasa Inggris tidak berguna bagi saya. Mungkin itu. Kalau yang lain mungkin tadi sudah disebutkan strategi pembelajaran yang kurang efektif. Tambahannya mungkin, eee, Fajar ada masalah di keluarganya kan kita kan tidak tahu, kadang-kadang kan siswa kan punya masalah sendiri-sendiri di rumah yang memang dibawa ke sekolah, seperti itu. Kalau menurut saya, Bu. Bagaimana kalau ibu-ibu yang, Bu Dwi dan Bu Febri? Ada tambahan monggo. Soalnya saya pernah merasakan hal seperti ini, Bu. Jadi saya sudah, istilahnya sudah melakukan Pengalaman. pendekatan secara empatik, secara sosio-emosional, ya memang, eee, poin intinya dia itu malas-malasan ya memang karena di rumah itu orang tuanya tidak ada. Di rumah cuma sama mbahnya, orang tuanya kerja, dia butuh perhatian, dia males, seperti itu ya. Ya itu tantangan bagi saya, makanya saya analisis, oh ini anak sebetulnya kalau misalkan ditelateni nggih bisa. Jadi butuh ekstra lah dari kitanya itu. Makanya pentingnya untuk menganalisis atau mengasesmen anak di awal pembelajaran. Itu kalau menurut saya. Kalau menurut teman-teman monggo. Boleh diketikkan, Bu. Mbok salah saya loh, Bu. Enggak, ini lagi sembari diketik Oh, diketik. sambil mencari Mas Adi referensi lain. Iya, 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 itu. Apa saya ketik lagi?
Bu Febri bagaimana, Bu? Break dulu apa ya, Pak? Ini azan sebentar. Ngantuk ya, Bu? Ngantuk banget, Pak. Tadi baru selesai jam 12 lebih pas adzan waktu PI-nya. Baru pulang jam setengah satu. Oh, jenengan Oh, PI, tadi habis Bu. PI ya, Bu? Iya, iya habis PI tadi. Iya, iya. Sama Semangat, Bu. sama Bu. Oh, nggih, Bu Dwi juga. Nggih, saya PI tadi. Ya, alhamdulillah sudah terlewati. Barulah. Sebentar, Pak. Ini azan di tempat saya. Oke, Bu. Kita break dulu, Bu. Ya, sebentar. Sambil diketik.
Monggo dilanjut Bu Febri. Oke. Ini Bu Dwi sama Pak Sandi sudah menuliskan jawabannya. Yang nomor 2, oke. Kita lanjut dulu yang nomor 3 apa Ibu? Loh, gimana ini Bu? Jadi lanjut terus. Biar selesai Oke, Pak. ayo lanjutkan. Bu, sebentar itu ditambah apa di apa kayak mbok ada yang kurang, ada yang gimana? Iya. Gimana itu? Ibu KS gimana Ibu KS? Ya, ya apa yang sebenarnya diperlukan pendekatan ya. Iya, pendekatan betul. Kalau nggak didekati Ya. kan mana kita tahu, kan begitu Bu. Betul. Kalau menurut saya ini kan pemahamannya Pak Sandi memang menurut saya memang bagus sekali ya Pak. Tapi kalau misalnya jawabannya Pak Sandi ini dikaitkan dengan materi yang sudah kita pelajari, seperti yang tadi ini yang nomor 2 kan, kebutuhan mendalamnya memang yang dibutuhkan nyatanya oleh Fajar kan motivasi ya, motivasi dan pengembangan minat tadi pembelajaran. Nah, misalkan untuk menguatkan bisa tidak kita kaitkan dengan yang tadi sesuai materi yang kita pelajari, kebutuhan dasarnya, kebutuhan dasar manusianya. Mungkin tambahan yang itu sih saya. dikaitkan coba Bu. Gimana redaksinya Bu? Silakan diketik saja. Ayo Bu Febri lah, ayo Bu, ketik Bu. Saya lisan saja lah Pak. Ngetik nanti lama banget nunggunya nggak apa-apa Pak. Ketinggalan nanti. Gimana? Iya, mau ngetiknya lama banget nanti. Oke, saya coba itu ya Pak, kaitkan dulu. Ya Bu, iya Bu, coba Bu. Pak Andi. Dalam. Sambil itu Bu Febri apa? Ngetik, saya mau ini nggih, tanya ini. Kalau yang namanya 5 posisi kontrol itu kan penghukum, kemudian pembuat merasa bersalah, teman, kemudian pemantau, kemudian manajer. Nah, dari pertanyaan-pertanyaan tersebut, seperti misalnya posisi kontrol apa yang diambil oleh Bu Dani dalam pendekatannya kepada Fajar. Maksudnya 5 kontrol ini apa, Pak? Halo, Pak Andi. Oh ya Bu, maaf Bu, maaf. Ini coba diulangi lagi Bu, mohon maaf tadi suaranya putus-putus ini Bu. Ada suara adzan habis baru selesai. Bagaimana Ibu? Oh, Coba. iya. Nggih, mohon diulang. Iya, tadi kan ini kan di modul ini ya, di modul ini di 5 posisi kontrol itu kan ada penghukum satu, kemudian pembuat merasa bersalah, kemudian teman, kemudian pemantau, kemudian manajer, ada 5 posisi kontrol. Nah, Kan yang dimaksud pemantau, manajer, terus iya betul guru, penghukum, penghukum. penghukum. Terus pembuat merasa bersalah, kemudian teman. Nah, maksudnya misalnya gini, pertanyaan pertama ya, posisi kontrol apa yang diambil oleh Bu Dani dalam pendekatannya kepada Fajar? Maksudnya posisi kontrol ini apa? Nah, Manajer. kita pilih Manajer. Iya Bu, pembuat betul. merasa, Tadi kan iya, bersalah.
Iya, Iya, pembuat itu merasa bersalah tadi diganti. sih, apa kamu tidak kasihan sama ibu, Hmm, gitu kan? Nah, itu pada posisi iya, ini guru bersuara lebih lembut. Nah, ini menggunakan ya, 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 ya. Ini sudah itu Pak. Ini maksudnya seperti itu kan ya? Sudah mm-mm, terjawab. Berarti 5 posisi kontrol itu yang pembuat merasa bersalah Pak nanti. Nantilah itulah baru iya, di itu diapakan? Dijabarkan seperti itu. Kalau iya, menurut iya. modul, nggih. Nah, sekarang kebutuhan lah. Saya lagi cari yang kebutuhan, Pak. Itu sih, Bu, itu lagi dibuka ya. Maaf saya nggak buka laptop. Coba itu 5 posisi kontrol menurut menurut siapa ya, Bu, ya? Menurut menurut Diana Gosen. Oh iya ya, Diana ya, ya, betul betul betul. Lanjut, Iya, Bu. ya ini maksudnya seperti itu. Nah, ini kita Mhm, itu mhm. kita itu menjawab sesuai dengan rujukan ini loh, maksudnya kayak gitu. Dan nanti tinggal Mhm, kita mhm, mhm. menjabarkan dari apa apa yang kalau kita suruh menjawab maksudnya tidak tidak ada dasarnya sih kepenak ya itu pengalaman kita kayak gitu loh. Tapi kalau Iya, kalau yang menurut saya ini harus ada itu posisi kontrol yang ada dalam materi ini, yang ada dalam teori ini ya. Contohnya itu yang iya, dikembangkan oleh heeh. Diane Goosen itu, Oh, maksudnya seperti itu, berarti Pak. mhm, berarti berarti itu, Bu, tadi yang kontrolnya tinggi itu berarti masuknya ke penghukum. Jadi itu kan menggunakan hukuman verbal untuk menekankan dan mengendalikan perilaku kalau menurut Diana Gosen. Begitu Iya, maksudnya, Bu? betul. Huk- Ah, iya. itu kalau penghukum itu menggunakan hukuman fisik, Pak. Iya, tapi di situ ada kata-kata verbal nggak, Bu? Kayaknya aku baca kemarin ada kata verbal. Maupun iya, fisik maupun verbal. Orang yang akan menjalankan Iya, posisi penghukum, ya, bahwa mhm, sekolah verbal kan, memerlukan, betul? ya betul, Mhm. Berarti ya, penghukum penghukum Tapi itu verbal kalau untuk fokusnya menekan sih ya. Patuhi ikut nimbrung. aturan saya atau awas, kamu selalu saja salah, selalu pasti selalu yang terakhir selesai. Seperti itu. Terus ibu sangat kecewa dengan iya, kamu. Itu kalau pembuat merasa bersalah itu. Kemudian berapa kali Bapak harus memberitahu kamu ya? Itu pembuat merasa bersalah itu. Di sini ada semuanya, Pak. Ini iya, kebetulan saya berarti sudah, iya, mhm. sudah ngeprint. Tapi yang paling tepat menurut Bu Dwi yang apa? Penghukum? Apa pembuat rasa bersalah? Kalau menurut saya dia anu apa? Posisi Penghukum ya, kontrolnya Bu? pembuat merasa Peng bersalah. bersalah. Karena Buk iya, karena mhm, ada kata-kata di situ. Gimana kamu Fajar? Apa kamu tidak kasihan sama ibu ya? Jadi kan dia mhm. kayak seolah-olah salah. Aku salah Iya, gitu heeh. loh. Ya yang Iya iya tadi bisa, Bu. disampaikan itu bisa ya. Iya, heeh. Nah, sekarang berarti yang kebutuhan apa yang diperlukan oleh Fajar. Nah, itu nanti dicari Mhm. lagi nih lagi sembari mencari bok anu ada teorinya sih, ada teorinya ini kan menurut Diana Gosen seperti itu kan kita harus merujuk yang di modul kan? Oke oke, iya, Bu. Monggo, Bu, Ibu sudah di-print itu, Bu? Sudah ini sudah alhamdulillah tapi ya baru Oke. dibaca. Berarti ini tadi yang Ibu Dani mengambil posisi kontrolnya ini berarti yang pembuat rasa bersalah nggih? G itu betul pembuat rasa bersalah menurut saya. Kalau menurut Bu Febri gimana Bu? Jadi sama sih Bu, yang posisi kontrol kedua tadi. Kalau tadi kata Pak Sandi posisi kontrol penghukum bisa jadi. Cuman kalau di ilustrasi di situ kan hukuman fisiknya tidak ada apa ya. Terus hukuman verbalnya belum terlalu merinci menghukum apa ya Pak?
Saya fokusnya sama kalimat yang terakhir sih itu, yang membuat Fajar merasa bersalah karena bu gurunya minta dikasihan, minta di itu. Jawabannya yang kedua, pembuat merasa bersalah. Kemudian untuk yang bila mana Ibu Dani mengambil posisi pemantau, yang ketiga nggih, yang kedua tadi sudah kan Ibu? Itu kebutuhannya sudah nggih, yang membaca Sikal Fajar itu nggih sudah nggih di chat itu nggih. Tapi itu nanti di chat kalau ini apa? Kalau ini roomnya itu ya hilang ya Bu, harusnya di copy nggih Bu. Sudah Bu, sudah saya copy. Oh ya nggih, siap-siap nggih. Nggih. Nah, untuk pertanyaan kedua sudah nggih? Sudah nanti Kak Mbak Rimbok ada apa? Menemukan jawaban nggih. Yang ketiga Nggih, Bu. monggo Bu nggih yang ketiga bila mana Ibu Dani mengambil posisi pemantau apa yang akan dilakukan? Dikatakan olehnya pertanyaan-pertanyaan apa yang akan diajukan? Jelaskan. Pemantau. Pemantau kan berarti kan mengawasi, memberikan umpan balik, nggih. Memantau berarti mengawasi, Pengawas. iya betul. Pengawas. Oke. Berarti kan Pada- pengawas nggih. Bahasanya pengawas saja lah yang biar lebih familiar bagi kita kan taunya kan Oke. pengawas kan. Oke. Pengawas. Kalau pengawas pasti dia itu selalu mengobservasi. Nggih mboten, Bu? Jadi kan Iya, mungkin contohnya betul. seperti Bu Dwi. Bu Dwi ini kan mungkin selalu melakukan observasi kan terhadap program-program sekolah, kelas, guru, dan semua ya yang ada di komponen sekolah. Ya tidak sih Bu, seperti itu Bu? Melakukan observasi, observer, terus mungkin ada lagi di situ, eee, mungkin Bu Dani ini berbicara dengan Fajar secara pribadi. Jadi di sini melakukan komunikasi secara, pribadi mungkin atau intensif dalam suasana yang santai, mungkin lagi jajan, lagi istirahat, terus didekati, ditanya, ya dengan bahasa yang santai begitu. "Gimana sih Mas, kenapa sih janjiannya kalau di kelas males?" Begitu. Mungkin seperti itu nggih, Bu? Kalau itu nggih, caranya pendekatannya mungkin seperti itu nggih, kalau saya melihat Nggih, ini dari posisi nggih, pemantau nggih. nggih, ini kan posisi pemantau ya, berarti Mhm. berarti pemantau kan mengawasi, nggih, Nggih, mengawasi, pada saat itu. mengobservasi, mendekati, terus apa ya, membuat Fajar merasa aman apa ya, Bu? Jadi, nggak Ya papalah betul. kamu merasa kesulitan dalam bahasa Inggris, nggak apa-apa, kita kita nanti bisa mencari cara bersama untuk mengatasi kesulitan-kesulitan kamulah di dalam kelas, dalam mata pelajaran bahasa Inggris. Mungkin seperti itu nggih, Bu, nggih. Jadi membuat dia Nggih, itu nyaman. Iya, heeh. ya Kalau contohnya saya sih mhm. ya Kalau contohnya saya kalau memandangnya itu begitu dalam memantau. nggih, membuat membuat pertanyaan, "Kamu kepingin belajar yang seperti apa?" Seperti itu kan, nggih? Iya, Nggih, nggih, ya dengan mhm, itu pertanyaan kita membuat pertanyaan seperti apa yang akan diajukan. Nah, itu contohnya dengan seperti itu. nggih. Pertanyaan Terus terbuka lah, Bu, apalagi nggih. Jadi nggih, betul. Nggih, ada pertanyaan pertanyaan terbuka terbuka yang lah. Iya, heeh.
Apa yang kamu rasakan, misalkan apa yang kamu suka, apa yang kamu Ya, harapkan, gitu. Mungkin jujur gitu, terbuka, "Bu Guru nggak apa-apa kok," gitu, "nggak marah," begitu. Mungkin seperti itu nggih, Bu, pertanyaan nggih terbukanya. itu, nggih, Oke. nggih yang apa, yang diajukannya seperti itu berupa pertanyaan Oke, nggih. pertanyaan terbuka. Ya biar lebih, apa ya, lebih terbuka saja sih ya. Jadi kalau kalau sudah terbuka kan berarti clear, "Oh ini Fajar jane karepe seperti ini, kita menyikapinya dengan seperti ini," gitu. Misalkan loh, kan di sini tidak ada Fajar jadi kita nggak tahu jawabannya apa. Pak Sandi, tadi kan panjenengan itu ya, apa, kunci katanya pertanyaan terbuka nggih. Tapi kalau saya melihat ini, contoh yang di tabel itu antara posisi 5 kontrol, di situ kan malah pertanyaannya walaupun sebagai pemantau nggih, tapi kata tanyanya itu bukan pertanyaan terbuka napa nggih? Soalnya Mhm, menggunakan kata apa. Misalnya kalau misalnya saya membuat pertanyaan seperti ini, Fajar, apa kamu tahu kewajiban siswa itu apa? Itu kan kayaknya mhm. bukan pertanyaan romantik untuk pertanyaan terbuka nggih. Maksudnya itu bukan untuk pertanyaan terbuka? Hmm, iya, Iya apa gimana, Bu? iya Lah maksudnya, iya, terus tadi pas ini tadi yang saya katakan ini termasuk pertanyaan maksudnya ulangi Bu, tadi putus-putus. Jadi menurut Bu Febri, menurut tidak saya, menggunakan pertanyaan terbuka atau menggunakan iya, pertanyaan terbuka? iya maksudnya kalau dari pemahaman saya malah itu tidak menggunakan pertanyaan terbuka. Mhm, Karena apa ya, dari video sama di bahan materi itu kan memang contoh pertanyaannya apa begitu ya, bukan bagaimana. Kalau misalnya untuk pertanyaan mhm. terbuka kan biasanya diawalinya bagaimana. Iya iya. Menurut Itu kan panjenengan ini, pertanyaan-pertanyaan apa yang akan diajukan. Jadi contoh pertanyaannya apa Bu Febri? ya misalnya Fajar tidur-tiduran itu apakah termasuk kewajiban sebagai siswa? Misalnya seperti itu Iya iya iya. Oh maksudnya redaksinya, begitu nggak redaksinya. Bu? Nggih, Ya iya iya. iya kayak gitu Bapak. Iya iya iya. Ya boleh Bu, berarti itu kan redaksinya. Berarti eee, mungkin nggak sih kalau misalkan anak ini lagi contoh misalkan kita punya anak saja Bu, anak ini males banget disuruh ngaji ya, ngamuk, tantrum, terus pada saat makan kita ajak jalan-jalan, terus ditanyakan begini misalkan pertanyaannya, "Mas, apa namanya, yang kamu rasakan ketika kamu ngaji sih apa?" Gitu. Mungkin dia akan menjawab, "Ah, apa namanya, ustadz atau ustadzahnya galak, jadi saya itu nggak mau ngaji." Tapi dia mungkin malu, mungkin apa, mmm, berterus terang dengan orang tuanya. Mungkin pertanyaan-pertanyaan yang lebih spesifik, apa tidak sih, Bu, kalau di dalam kaitannya dengan kasus ini? Misalkan, saya beri contoh, Bu, "Fajar, apa yang membuat kamu merasa sulit memahami pelajaran bahasa Inggris?" Misalkan seperti itu. Kira-kira masuk nggak, Bu? Halo? Ya, iya. Ya masuk sih Pak, mungkin karena mungkin jawabannya Masuk? Fajar, iya jawabannya Fajar mungkin apa tadi pertanyaannya? Ya, jawabannya Fajar itu apa, nyambungnya di jawaban nomor satu ini loh, Bu. Oh iya iya itu dia. Ya, Fajar mungkin menganggap pembelajaran yang diadopsi oleh Bu Deni ini tidak menarik. Mungkin kan Iya, Bu Deninya kan pasti akan mikir, Bu Deni pikir mhm, sendirilah. Ada anak yang seperti itu loh, Bu, pikir oke, sendiri.
Saya soalnya pernah ada guru yang tanya kayak gitu secara pribadi, pikir sendiri jawabannya apa begitu. Kenapa saya Iya. nggak mau sekolah pikir sendiri. Malah suruh mikir gurunya ya sulit nih Bu. Tapi bukan kelas Oh, saya itu kelas kelas 1 Bu, tantrum begitu iya iya iya. jawabannya. Nggak tahu pikir sendiri. Berarti kalau misalnya tadi Pak Sandi bikin soal kayak gitu, bikin pertanyaan kayak gitu, bisa jadi ya jawabannya Fajar karena saya nggak suka belajar bahasa Inggris sama Bu Dani kayak gitu misalnya ya. Atau saya Iya, tidak suka pastikan pelajaran dia bahasa punya Inggrisnya. iya. Dia kan pasti punya latar belakang, kenapa kesulitan, kenapa nggak suka, kan mungkin ada yang salah dengan diri kita sebetulnya. Kalau tidak ada yang salah dengan diri kita ya mungkin lingkungannya Fajar yang mungkin ada yang bermasalah. Kalau anaknya sih saya kira sih nggak bermasalah, wong semua anak itu kan ibaratnya kan Punya bisa masalah. seperti itu, tergantung dari kitanya sebagai nahkoda lah, sarannya kan seperti itu. Jadi nanti pertanyaannya dari kewajiban merujuk ke pelajaran. Jadi saya paham tadi kata-katanya Bu Febri, kewajiban dulu kan sebagai siswa, terus nanti dikaitkan dengan hubungan yang ada di kelas. Seperti itu nggih Bu Febri nggih. Oke. Nggih. Lanjut Bu, pertanyaan yang lain apa Bu? Bu Dwi, Bu Febri. Untuk ini Pak, untuk yang nomor 2 itu sudah ketemu ini. Hmm. Lima Apa kebutuhan Bu? dasar, 5 kebutuhan dasar manusia itu kan Ini. satu kebutuhan bertahan hidup, terus Itu menurut itu kebutuhan ya Bu ya? Menurut siapa Ibu ya? ini lima William kebutuhan apa itu? dasar manusia menurut William Gleiser. Iya, William Glasser ya. Ya, Dr. Nah, ini 5 kebutuhan dasar manusia ada ya 5 ini nggih, yang 5 kebutuhan dasar manusia yang Mm-mm, kebutuhan bertahan hidup, kemudian kasih mm-mm, sayang dan rasa diterima, kemudian mm. penguasaan, Kekuasaan, kemu- kebebasan, kesenangan. kesenangan. Ya, nah itu maksudnya berarti membaca Sika Fajar ini kira-kira kebutuhan apa yang diperlukan oleh Fajar tadi kan motivasi, pendekatan gitu. Nah, ini kita Iya, milih berarti kebebasan, Bu. Jadi kalau iya, masuknya ke nomor 2 berarti masuknya kebebasan karena keinginan untuk memiliki otonomi kan, membuat iya, pilihan, serta mengendalikan diri sendiri kan seperti itu. Ah, iya betul, malas iya. mending tidur-tiduran kan, masuknya Oke, ke situ nggih, Bu, nggih. oke. Atau mungkin bisa Kebutuhan untuk kesenangan kan? iya, kebutuhan kebebasan itu kan akan apa? Kebutuhan akan kemandirian otonomi memiliki pilihan dan mampu mengendalikan arah Iya, hidup seseorang. Anak-anak dengan kebutuhan kebebasan yang tinggi menginginkan pilihan. Mereka perlu banyak iya pilihan. bergerak, suka mencoba-coba. Tidak. Nah, oh berarti kategorinya si Fajar sebenarnya anaknya itu dia itu maksudnya apa ya suka bergerak loh, tapi yang diterapkan oleh Bu Dani tidak menarik. Kayak Mhm, mhm, iya. jadinya dia apa ya hal yang apa dia suka dengan hal yang baru yang dia menarik mesti Iya, dia akan betul, mhm, antusias seperti itu. iya. Iya, Iya ya betul, Bu. berarti Jadi kebebasan ya. jadi kebebasan itu terjadi karena ketidaksinkronan terhadap suasana. Kan misalkan seperti bayi saja, kalau kalau nggak bebas, itu kan pasti kan akan nangis. Dia itu teriak, nggak nyaman, terlalu kenceng misalkan, pakaiannya gatel, kan seperti itu. Itu kebebasan, begitu loh. Jadi kalau menurut saya ya dia menggunakan kebebasannya karena suasana pembelajarannya itu kurang menarik. Kalau menurut saya loh, Bu. Nggih, betul sekali nggih Bu Febri. Wong apa? Ini kan apa namanya yang jadi rujukan kita melihat dari rujukan yang ada di modul ini biar tidak Iya, apa tidak itu nggih nanti lah baru pengembangannya apa terus iya, iya, dijabarkan heeh, apa seperti referensi itu. nggih.
Nggih, Jadi nggih. dalil nggih, Bu. Dalil Nah, nakli. itu maksud. Ya Iya, Bu betul, Febri. iya. Bu Febri ini yang Iya, Pak. ustadzah. Ustaz. Iya Bu, iya mungkin iya seperti itu Bu. Dalil utamanya itu dari Dr. William Glasser. Nggih, Oke, betul. oke, Nah, clear nggih Bu nggih, clear nggih. nggih, itu yang 1 2, nggih, yang Ya, 3 itu yang pemantau pertanyaan-pertanyaannya itu monggo nanti mau yang tadi yang terbuka apa itu apa yang mau Bu Febri itu yang dengan terbuka. Iya. nggih, kemudian Mm. lanjut Pak. Tadi yang nomor 3 gimana Bu? Nomor 3 belum dituliskan ini. Gimana ayo? Nomor 3. Oh ya, masih nomor 3 ya. Iya, nomor 3 kan tadi kan saya ulangi ya Bu, bila mana Bu Dani mengambil posisi pemantau, apa yang akan dilakukan kan? Tadi kan yang dilakukan kan pemantau kan pengawas kan. Jadi kan kalau pemantau, beliau akan lebih banyak mengamati perilaku Fajar dan berusaha memahami akar masalahnya kan seperti itu. Contohnya kan kita kan kalau misalkan ya ibarat kita di kelas ada satu anak yang selalu berbuat onar, otomatis kan kepriwe carane ya bocah iki men bisa mari kan seperti itu kan. Jadi kita kan sebagai posisinya di kelas kan sebagai pemantau kan akan apa ya, harus tuntas ke akar-akarnya agar ini tidak menghambat pembelajaran saya di dalam kelas. Kalau misalkan anak ini selalu menghambat di dalam kelas kan otomatis kan waktu dan tenaga kita kan akan terkuras. Jadi kalau menurut saya di eee, jawaban yang nomor 3 ini, pengambilan posisi pemantau ini dari mengamati, terus memahami akarnya, terus yang dilakukan apa, kan begitu. Nah, yang dilakukan sebagai posisinya Bu Dani sebagai pemantau itu tentu akan melakukan observasi, kan seperti itu. Terus tadi mungkin bisa komunikasi secara pribadi dan hubungannya dengan pertanyaan-pertanyaan. Nah, pertanyaan-pertanyaannya ini harus pertanyaan-pertanyaan secara terbuka. Tadi kan contohnya kan apa yang kamu rasakan saat diminta menjawab pertanyaan, apa yang kamu suka, seperti itu. Nah, Kalau itu dibuat mmm, itu dicatat. Nah, itu nggih, Bu, itu pertanyaan-pertanyaannya dari Pak. dicatat. Iya, pertanyaannya kan tadi banyak, Bu Febri tadi kan sudah merumuskan pertanyaan, Bu. Coba, Bu. Dengan apa? Ini nomor Iya, 2 ya, Bu? Itu nomor 2 Bu? yang diketik tadi. Ini yang Bu Febri tulis nomor 2 ini, yang menggunakan kebebasannya karena kegiatannya kurang menarik? Iya, tadi itu kalimatnya Pak Sandi. Ini poin ya? Poin jawaban ya, Bu? Iya, itu yang bawah, yang atas ke Oh, iya bawah iya. itu tadi. Yang bawah Oke poin oke oke. jawaban 1 sama 2. Oh ya, berarti bahasanya ya, Tadi kan di atas sudah jenengan sudah menuliskan rinciannya kan. Ini cuma poin-poinnya berarti. Nah, itu nomor 3 nggih, Pak. ini berarti kan memahami, terus akar masalahnya apa kan. Jadi kan akar masalahnya apa, terus mungkin beberapa hal yang mungkin diajukan, beberapa hal yang mungkin dilakukan dan pertanyaan yang diajukan. Jadi kan ya ada observasi, terus komunikasi pribadi. Ini poinnya, Bu, terus pertanyaan Terus contoh pertanyaannya terbuka berarti. dan contohnya ditulis, Bu. Terbuka dan contohnya kan seperti itu nih, Bu.
Bu Dwi, gimana Bu? Ya, betul itu. Apa gitu, Mbok, Terbuka? pakai kata Ya, 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 ya. pertanyaannya ditulis maksudnya kan? Ya. Apa Iya, apa yang kamu rasakan iya tadi Bu. seperti itu? Nggih. Hmm, Monggo Bu ditulis. oke, Saya juga nulis. Bu. Apa yang kamu harapkan dari pelajaran bahasa Inggris, begitu kan? Kadang-kadang ada anak yang bilang seperti ini, Pak, apa kita pelajari matematika besok akan berguna? Kadang kan masih ada yang bertanya seperti itu, Bu. Ada anak yang seperti itu. Jadi ya bagus ya itu kritis gitu loh. Jadi Dewasa udah banget ya Pak. nalarnya udah jalan, nalarnya udah jalan. Saya malah bagus loh. Malah saya oh berarti ini anak sudah mulai mikir, bagus kan. Makanya pentingnya kita dalam sebelum mengajar itu apa ya istilahnya menyebutkan atau melisankan tujuan pembelajaran. Jadi oh apa kalau sudah diutarakan tujuan pembelajarannya kan mungkin anak mikir, "Oh iya, aku bersinau ini nanti hasilnya bisa ini," gitu. Begitu sih. Jadi mungkin apa yang kamu harapkan dari pelajaran bahasa Inggris mungkin kan. Ini sih secara umum, Bu. Mungkin nanti jawabannya Fajar mungkin bisa, "Bu, pelajarannya jangan di kelas terus sih, coba sih keluar kelas." Misalkan seperti itu kan mungkin kan jawaban-jawaban yang seperti itu kan mungkin kita bisa mengadakan outing kelas, di luar kelas begitu. Mungkin bisa berkolaborasi dengan yang lain, mungkin seperti itu kalau menurut saya sih. Coba yang lain bagaimana pertanyaannya? Saya satu ini Bu Dwi sama Bu Febri ketikan contohnya. Tentang bahasa Inggris loh, Bu. Tentang pelajaran bahasa Inggris. Bentar Pak Sandi tadi kurang fokus ada Pak Kulo itu seru banget toh. Ya itu diberhentiin dulu, Bu. Iya ya. Maksudnya gimana kita buat pertanyaan Iya, yang pertanyaan itu sesuai dengan kasus di atas. ya apa Pertanyaan-pertanyaan, yang yang saat ini kamu rasakan gitu iya, ke Bu. Dani Iya, Bu, sehingga dia ke Fajar. yang membuat dia itu, apa ya, carane bermalas-malasan di kelas lah, intinya begitu. Jadi pertanyaan terbuka kan berarti kan sifatnya itu tidak menyinggung. Jadi kalau sifatnya itu menyinggung, "Kenapa sih kamu nggak" misalkan to the point ya, "Kenapa sih kamu nggak suka pelajarannya Bu Guru?" Itu kan to the point, ya kan? Otomatis kan dia langsung jawab, "Saya nggak suka," begitu. "Bosenin, Bu Guru bosenin, Bu Guru galak," kan begitu. Buktinya kan tadi kan, posisi kontrolnya kan itu kan kontrolnya kan kontrol, apa namanya, eee, membuat menjadi rasa bersalah kan. Itu kan tadi kan posisi kontrolnya kan pembuat rasa bersalah. Jadi mungkin pertanyaan-pertanyaannya yang lebih humanis. Kalau menurut saya sih begitu. Jadi apa yang kamu suka di luar jam sekolah begitu. Mungkin pertanyaan-pertanyaan yang, lebih caranya dia itu sejenak melupakan pembelajaran bahasa Inggris lah. Nanti kalau misalkan suasana hatinya sudah bagus, baru kita masuk ke dalam inti, seperti itu kalau menurut saya. Bagaimana Ibu? Fajar apa perasaan kamu tidak Betul. bisa mengajar di kelas? Betul nggak Apa Bu? yang Nggak kamu salah loh. ya apa ya apa yang kamu belajar, apa yang kamu rasakan Iya. ketika Tulis aja Bu sebanyak-banyaknya Bu. Mungkin seperti itu. Ibu melihat kamu terlihat kurang semangat hari ini, ada yang sedang mengganggu pikiranmu, begitu. Mungkin dia ada masalah di keluarganya, mungkin dia kurang perhatian,
Gimana Bu? Masuk nggak? Nggih, masuk itu Pak. Mengingatkan yang ada di video kemarin. Iya. Jadi itu seperti itu. Jadi pertanyaan yang apa ya? Halus lah. Mungkin kalau jawabannya ini menjawab pertanyaannya Bu Febri ya. Perasaan kamu gimana? Sulit, Bu, pelajaran bahasa Inggris. Tak jawab ya, Bu, tidak apa-apa jika kamu merasa kesulitan. Kita bisa mencari cara bersama untuk mengatasi ini. Mungkin Fajar jawab lagi, gimana Bu caranya? Nah, mungkin nanti nyambungnya ke kesepakatan kelas. Pikiran saya begitu. Begitu maksudnya loh. Kan nyambung loh jadi loh. Ya nggak sih? Oke. Kalau sampai kesepakatan kelas berarti butuh satu pertanyaan ini lagi ya, yang biar menghubungkan ke sana. Iya, jadi seolah-olah kita membuat pertanyaan sendiri, kita menjawab sendiri, kita merasakan apa yang dalam posisi Fajar. Jadi tidak hanya simpati tapi empati kan, merasakan apa yang dihadapi oleh siswa kesulitan begitu. Kita seolah-olah menjadi siswa. Kalau saya mikirnya begitu. Kalau kita kepengen mengetahui perasaan seseorang ya kita harus seolah-olah di dalam posisi anak itu. Begitu. Mungkin itu yang sulit ya, tapi kan seolah-olah kita berada dalam posisi itu. Ya kita saja kalau misalkan diajar oleh dosen kita, guru kita dulu kan mungkin kalau misalkan itu kan ya gimana kan jenuh dan segala macam. Tapi karena kita kan sudah dewasa kan tidak mungkin bersifat seperti kanak-kanak, Ibu. Kadang yang dewasa saja, contohnya saja lah Bu, dalam BIMTEK lah Bu, banyak sekali Mbak Bu. Ya Bu Dwi, betul nggak Bu? Iya, betul sekali. Ini, Pak, ya Ah, itu kalau 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 Fajare mau menjawab ya maksudnya oke. Kalau mm-mm. kalau dia kan sudah acuh tak acuh, wis malas. Iyalah, Anak sekarang. ya, ya mungkin Nah, di lain itu. waktu Bu. Mungkin kita bisa membelikan jajan dulu. Ayo, tak ajak ke warung. Oh, yang lain ikut. Atau mungkin seperti ini Bu, kita menggunakan anu lah Bu, apa istilahnya ya, bahasanya pair. Jadi apa, rekan sejawat. Mungkin dia punya teman, kita minta tolong ke temannya. Tanyakan ke Fajar, Mas, Mbak, itu kenapa Fajar kalau di sekolah males-malesan? Soal guru nggak mau jawab, coba kalau kamu yang tanya. Itu. Mungkin kalau dengan teman sebayanya mungkin dia akan lebih explore lagi kalau mengutarakan mungkin lebih lost begitu. Kalau cara terakhir loh yang bisa dilakukan oleh guru. Nanti kan hasil laporan itu oh iya berarti apa namanya Fajar sama saya sudah mungkin saking bencinya ya Bung jadinya ngambek kan seperti itu. Pak, ini kan nyambung sama jawaban yang tadi ya Pak, yang keyakinan kelas gitu. Kalau yang posisi pemantau ini kan masuknya ke motivasi intrinsik napa nggih? Iya, Iya, betul. yang bisa memunculkan motivasi dari dalam kan nggih. Itu tadi supaya bisa nyambung ke keyakinan kelas. Tadi biar dapat perilaku positifnya berarti yang memotivasi Fajar ya. Misalnya kita membuat pertanyaan yang supaya Fajar itu mau, jika saya memperhatikan Bu Dani waktu pelajaran bahasa Inggris, saya dapat apa? Seperti itu ya Pak? Apa bukan sih? Motivasi itu penghargaan. Iya. Itu Iya kan penghargaan Bu. Iya itu kalau penghargaan memang ada kekurangannya sih Bu. Yang di 1.4G
EF berapa itu kan yang di modul itu, apa yang saya tidak sukai dengan modul ini, apa ya, kayaknya ada itu. Jadi penghargaan merusak apa gitu loh, yang ya nggak sih, Bu? Iya, Yang tapi sebelum maksud saya maksudnya kaitannya sama ini ada apa tidak? Biar tadi apa menghasilkan pertanyaan yang untuk akhirnya tadi. Berarti diiming-imingi gitu, misalkan Fajar, kalau kamu menurut sama Bu Guru nanti Bu Guru kasih permen, misalkan seperti itu kan, maksudnya seperti itu, Bu Febri. Iya, tapi termasuk bukan sih Pak kalau posisi pemantul bukan ya? Enggak, Bu, kayaknya enggak. Oh iya. Ya nggak tahu, Ding. Tapi kayaknya sih. Ayo, lanjut. Lanjut, ini sudah selesai Bu pertanyaannya. Yang selanjutnya Ada lagi, ini Bu? yang 3. Itu Pak tadi kata Pak Sandi biar nyampe ke keyakinan kelas. Berarti pertanyaannya gimana? Enggak sih, enggak. Itu jangan dikaitkan dulu. Oh gitu. Oh, iya. Itu kan habis ini, Bu, nanti, Bu. Oh. Itu kan iya, itu kan habis ini, maksud saya kasus ini nanti nyambungnya ke arahnya ke sana. Gitu. Otomatis kan setelah ini kita diskusikan kan otomatis ngarahnya ke sana. Itu dulu apa ya, Bu? Kita lanjut lagi, satu pertanyaan lagi, tanggung ini. Ayo, Gimana? lanjut. Apabila Anda adalah kepala sekolah, nah ini Bu Dwi ini, jawabannya Bu Dwi ini. Ayo, Bu. Gas, Bu. Gas ya. Maaf ya Iya. kalau ada iklan yang mengganggu. Kebetulan saya dekat dengan musola, jadi banyak Nggak apa-apa, hari Bu. kan lagi ngaji, jadi banyak bakul lah. Nggih, nggak apa-apa, Bu. Oke, Silakan. saya mencoba menjawab yang pertanyaan keempat. Nah, Jane ini yang bukan kepala sekolah, karena saya sudah jadi kepala sekolah. Nggih, jadi apa ya, pertanyaan buat saya sendiri nggih, nggak apa-apa. Nah, apa yang Nggih. bagaimana tindak lanjutnya? Tindak lanjutnya kalau Ah. saya ya, saya tentunya akan berkoordinasi dengan Bu Dani. Oh, berarti komunikasi dengan guru nggih, Bu, nggih? Ya, dengan saya mendekati Bu Dani. Sebenarnya apa yang terjadi dari apa? Bu Dani suruh menceritakan yang tadi kita berkomunikasi lah, searah dulu. Nanti setelah Bu Dani sudah kita konfirmasi, kemudian panggillah Fajar. Fajar. Kemudian Fajar kita manggilnya pun dengan tidak, itu dipanggil Ibu Kepala Sekolah itu kan sudah pada takut. Nggih, Kalau betul. nggih, sudah pada takut itu. Kalau saya itu jalan aja ditakuti anak Pak. Jadi apa kayaknya serem ya, Bu Dwi. galak, iya, kayaknya Berarti galak hebat loh Bu. Pak jadinya. Galak, Bu. Iya, jadinya apa ya? Itu ada ibu kepala sekolah. Sebenarnya ya Iya. itu karena saya sering menangani ya kasus ya, kalau sudah seperti itu kan akhirnya kembalinya ke saya, Mbak. Itu, Bu, ini Iya, ada anak yang seperti ini, ada yang seperti ini. Akhirnya ya saya melalui pendekatan ya dengan cara itu dipanggil. Kemudian pertama saya koordinasi itu dulu sangat dengan dengan bu gurunya. Kemudian yang kedua saya kepada Fajar. Nah, caranya pun dengan cara yang halus, dilus-elus, nyaman ya, Pak. Bu, nggih. Ubun-ubune. Dilus-lus dikasih sangu. Iya, ubun-ubune telus-elus, terus Nggih. dibilangin, "Kamu hari ini kenapa?" Seperti itu. Iya. Kemudian diajak berceritalah, mengungkapkan perasaannya itu. Kemudian nanti otomatis dia akan bercerita, "Oh, yang sebenarnya seperti ini." Nah, nanti setelah Nggih. itu baru saya komunikasikan kembali dengan Bu Dani. "Bu, ini sebenarnya kayak gini, Bu.
Seperti itu Mm-mm. dari apa yang Fajar ungkapkan saya sampaikan ke Bu Dani. Nah, nanti pun Bu Dani insya Allah lah menerima. Oh iya, malah ngonden melas. Nggih. Nah, nggih, nah itu terus kemudian nanti, nah ini tugas ini saya berikan kepada Bu Dani untuk menyelesaikannya sendiri. Seperti itu melalui pendekatan lah saya Nggih. gunakan pendekatan pendekatan kepada gurunya dulu karena gurunya kan ya saya maksudnya ingin cari sebenarnya apa yang terjadi nanti dari searah dulu kemudian nanti kepada anaknya terus setelah itu saya ke Bu Nadi lagi terus memberi masukan lah memberi Nggih. masukan terus kemudian menggunakan tahapan restitusi kemudian memposisikan Bu Deni sebagai Mm-mm. manajer seperti itu. Ya, apa nggih carane me, apa membelajarkan maksudnya oh ya ini memecahkan masalahnya itu seperti itu. Jadi napa Nggih. nggih? Jadi apa? Melalui pendekatan saya caranya saya seperti itu. Tapi kalau ini kan masih wajar dalam arti hanya anak yang kurang antusias, dia acuh tak acuh, Mm-mm. kemudian dia Belum fatal nggih, Bu? nggak fatal lah, nggak fatal menurut saya ini memang 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 Biasa. hal yang wajar, nggih, biasa. Itu Mm-mm. kalau yang lebih parah lagi ada di tempat saya pun itu tidak saya pakai hukuman karena kan tidak boleh, nggih. Selain itu sekarang Betul. tidak ada hukuman seperti itu. Jadi itulah pendekatan intinya kita kita merangkul semuanya, Betul. merangkul guru, merangkul Nggih. murid, seperti itu, nggih. Ini baru murid dan guru. Di tempat saya orang tua maju, Pak. Oh, kudu dawa ususe nggih, Bu. Nah, itu. Ya, begitulah. Nggih, Bu. Jadi jadi apa? Yang namanya anak itu kan ya anak-anak lagi tukaran, guys, bertengkar lah dengan teman, tiba-tiba Mm-mm. pulang. Bapaknya yang lagi Lapor. kerja pulang, terus ke sekolahan dengan seperti itu. Ya dengan tadinya marah-marah seperti itu ya, Pak. Saya saya persilahkan ke ruang tamu, suruh bercerita dulu, Pak, menyampaikan sosial emosialnya dikeluarkan dulu. Nah, itu baru saya mengarahkan. Kemudian ada masalah dengan siapa, saya panggil di situ, mediasi, Pak. Seperti itu. Nggih. Nggih, nggih. Nggih, mungkin Berarti ada redaksinya ini redaksinya ini sudah tepat belum, Bu? Jadi ini komunikasi dengan guru, berbicara dengan Ibu Dani untuk memisitasi ini sudah betul belum? Jadi poinnya Bu Dwi kan 2 nggih, komunikasi dengan guru dan berbicara dengan Fajar. nggih, kemudian Nggih. Orang tua ya dilibatkan tidak, Bu? tidak, kalau seperti ini tidak, ini Tidak? Belum? belum fatal, belum itu masih masih ini masih tugas guru, nanti malahan malahan loh gurunya sih ngapa, orang tuanya seperti itu. Jadi nanti nanti malah jadi tambah luas masalahnya. Jadi Oke. itu nggih, jadi apa, sementara ya itu guru yang menyelesaikan. Saya memberi selain itu Mhm. memberi apa ya, memberi pembinaan lah ke Bu Daninya itu. Ya tidak melalui yang pembinaan yang terlalu formal enggak, menceritakan bahwa anak ini gini. Kemudian menaruh menempatkan pada bahwa Bu Dani adalah manajer. Ayo Bu, jenengan mau bagaimana dengan situasi ini? Ya coba dilihat besok kalau pelajaran lagi itu anaknya seperti itu lagi, jenengan jenengan ganti metodenya apa melalui apa dia sedang tidak enak badan seperti itu. Kadang ya seperti itu loh yang saya tanyakan kepada guru, Bang. Oke, oke. Oke, Nggih, oke. monggo Berarti yang ini kalau dalam misalnya tahap mhm, ada jawaban lain enggak apa-apa, Pak. Jangan nggih, Bu. mengukur saya kepala sekolah nggih, Pak. Jadi monggo Enggak.
bisa Enggak, berpendapat Bu. yang lain. Nggih. Enggak, Bu, memang itu real life lah, kejadian nyata memang ya, kalau sudah kejadian nyata kan berarti kan itu jawaban bisa dipantah karena buktinya sudah ada. Karena secara, posisi juga Bu Dwi sudah, berpengalaman tentunya dalam hal-hal seperti ini. Memang kalau menurut saya memang ini dalam batas kewajaran ya. Karena posisi yang paling vital di sini kan memang dari gurunya. Adanya siswa itu tidak bersemangat kan mungkin rata-rata itu hampir karena memang pembelajaran di kelas itu kurang menarik gitu loh. Selain ada masalah di dalam keluarga, itu mungkin dari gurunya ini yang ya wajar saja kalau misalkan guru ini menggunakan pendekatan, pembelajaran secara konvensional nggih, Bu, nggih. Tapi sih jawaban Bu Dwi itu tadi sih sudah cukup lah, maksudnya sudah sesuai begitu loh, Bu. Jadi mungkin tindak lanjutnya nanti, di dalam mungkin parenting masuk nggak, Bu? Itu sih beda nggih, kalau parenting ya. Ya, Jadi kalau mungkin kalau parenting parenting ya parenting atau paguyuban itu kita nggak membahas satu persatu anak, nggak. Kita secara umum nggih, Bu, nggih? membahas Secara umum ya nggih? secara umum, kemudian kegiatan-kegiatan disampaikan, kemudian kadang Mhm. memotivasi memotivasi bapak ibu. Jadi biar sinergi dengan sekolahan, bagaimana caranya. Nanti kalau di sekolahan sudah ketat, tertib, disiplin, nanti pulang di rumah orang tuanya tidak melaksanakan apa yang dilaksanakan di sekolah. Contohnya jujurna bae nggih, dibiarkan aja anak tidak pulang, main HP ya silakan, maksudnya Iya, tidak betul. ada Oke, nggih. Jadi oke. itu nggih. Nggih, Oke monggo oke, Bu, ini Kak sudah Arsyil. selesai, Bu, dari Pak Fasilitator kita kembali ke main room ya, Bu, nggih. Ini jawabannya sudah saya ketik semua, Bu, nanti tinggal disesuaikan saja nih, Bu, nggih, di-copy. Silahkan kembali ke main room ya. Oke, terima kasih Pak atas Nggih, Sama-sama. Bapak. Nggih, matur yo nuwun. kita live dulu.